Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, saluran yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar sejarah Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah atau tahun 629 Masehi. Pasukan Islam berkekuatan kurang lebih 1.600 orang melawan pasukan koalisi Yahudi berjumlah lebih dari 10.000 orang. Perang Khaybar adalah pertempuran yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan umat Yahudi yang hidup di Khaybar, sekitar 150 km dari Madinah, Arab Saudi. Pertempuran ini berlangsung sekitar 2 minggu dan berakhir dengan kemenangan umat Islam. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, Perang Khaybar. Kala itu, setelah perang Yahudi melawan Romawi, kaum Yahudi mulai mendiami Khaybar dan mengembangkan pertanian di tanahnya yang sangat subur. Lambat laun, posisi mereka pun sangat dominan, baik secara budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, orang-orang Yahudi juga membangun benteng dan menyimpan pedang, tombak, perisai, serta persenjataan lainnya. Sementara itu, di Madinah terdapat 3 suku Yahudi yang kuat, yaitu Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraisy. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beberapa tokoh penting yang ada mulai masuk Islam. Dalam perkembangannya, perselisihan antara Nabi Muhammad dengan 3 suku Yahudi terkuat di Madinah tidak dapat dihindari. Dari serangkaian insiden tersebut, Bani Nadir akhirnya terusir dari Madinah dan menetap di Khaybar. Setelah terusir dari Madinah, pemimpin Yahudi Bani Nadir terus melakukan upaya untuk mengumpulkan sekutu guna melawan Nabi Muhammad SAW. Cara-cara yang dilakukan adalah dengan menyogok dan menghasut kaum Yahudi lainnya hingga mengadu domba umat muslimin. Para cendekiawan meyakini bahwa berbagai intrik yang dilakukan Bani Nadir itulah yang menjadi penyebab perang Khaybar. Menghadapi kenyataan tersebut, Nabi Muhammad tidak mempunyai pilihan selain menyerang Khaybar. Perang Khaybar merupakan perang terbesar di zaman Nabi SAW, dalam arti melibatkan kekuatan dan pengerahan sumber daya terbesar dibanding perang-perang sebelumnya. Perang Khaybar adalah akumulasi dendam kesumat Yahudi terhadap Muslim yang bertumpuk lantaran kekalahan-kekalahan sebelumnya, yang sekaligus mengebiri kekuatan politik mereka di Jazirah Arab. Yahudi tak mempunyai cukup kekuatan untuk menggempur kaum muslimin, namun mereka cerdik. Mereka mampu menyatukan musuh-musuh Nabi Muhammad dari berbagai kabilah yang sangat kuat. Koalisi itu tentu saja dipimpin oleh kabilah-kabilah Yahudi terkuat. Khaybar sendiri merupakan sebuah kawasan yang subur. Disinilah populasi terbesar Yahudi di Jazirah Arab tinggal. Di sini pula terdapat sejumlah benteng kuat tak tertembus yang membuat kaum Yahudi begitu percaya diri. Dikisahkan dalam perang ini, Rasulullah SAW berangkat bersama 1.600 orang prajurit. 200 diantaranya adalah pasukan berkuda. Ketika tiba di Khaybar, Rasulullah menyeru para sahabat, "Berhentilah kalian." Lalu Rasulullah berdoa, "Wahai Allah, Tuhan segala langit dan semua yang dinaunginya, Tuhan segala bumi dan semua yang dipikulnya, Tuhan segala setan dan semua yang disesatkannya, Tuhan segala angin dan semua yang dihembuskannya. Sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan semua yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan kampung ini, keburukan penduduknya,
dan keburukan semua yang ada di dalamnya. Lalu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berseru dengan menyebut nama Allah, "Lanjutkan langkah kalian." Menurut riwayat, setiap kali memerangi suatu kaum, Rasulullah tidak pernah menyerang kecuali menunggu pagi datang. Oleh karena itu, Rasulullah saat itu bermalam di perbatasan wilayah Khaybar sebelum kemudian memasuki kota tersebut. Pagi harinya, Rasulullah melihat para pekerja Khaybar berangkat ke tanah pertanian mereka, masing-masing sambil membawa peralatan pertanian mereka. Ketika mereka melihat Rasulullah dan pasukannya, mereka berteriak, "Muhammad dan pasukannya!" dan langsung melarikan diri. Mereka khawatir Rasulullah dan semua umat Islam menghabisi para petani Khaybar. Padahal Rasulullah tidak akan memerangi suatu kaum jika mereka tidak memerangi ajaran Islam. Melihat reaksi penduduk Khaybar itu, Rasulullah berseru kepada para sahabat, "Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Jika kita masuk ke wilayah mereka, pagi ini pasti akan menjadi pagi yang buruk bagi orang-orang yang telah diberi peringatan itu." Menurut riwayat, benteng Khaybar terkenal akan kekuatannya. Disebutkan dalam beberapa literatur, pasukan Romawi yang terkenal dengan ribuan pasukannya belum tentu dapat mengalahkan kaum Yahudi Khaybar ini. Benteng-benteng di kota Khaybar terdiri dari 2 lapis. Setiap lapis terdiri dari beberapa benteng. Lapis pertama terdiri dari 5 benteng, yaitu Benteng Naim, Benteng As-Suwaib, Benteng Subair, Benteng Ubay, dan Benteng Nisar. Sedangkan lapis kedua terdiri dari 3 benteng, yaitu Benteng Komus, Benteng Wati, dan Benteng Sulaim. Dengan sejumlah benteng pertahanan berlapis ini, tentu saja diperlukan strategi yang matang. Melihat banyaknya benteng pertahanan pasukan Khaybar, Rasulullah dan para sahabat menyepakati untuk menyerang Benteng Naim terlebih dahulu, yang merupakan pusat pertahanan pasukan Khaybar Yahudi paling utama, di samping tempatnya sangat kuat karena dihuni oleh beberapa pasukan kuat. Juga terletak di tempat yang sangat strategis. Benteng ini diprakarsai oleh seorang pejuang Yahudi bernama Marhab, yang konon kekuatannya menandingi puluhan orang. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin pasukan Islam untuk menyerang. Sayangnya, beliau tidak mampu menembus benteng itu. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namun kaum muslimin pun gagal menembusnya. Hal itu lantas mendorong kaum Yahudi untuk mengolok-olok kekalahan pasukan Islam. Usai diolok-olok atas kekalahan itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, "Sungguh, besok aku akan menyerahkan panji-panji kepada seorang lelaki yang mencintai Allah serta Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya. Ia akan bertempur terus dan tidak melarikan diri. Karenanya, ia tidak akan kembali hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya." Mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasukan kaum muslimin lantas bertanya-tanya mengenai siapa sosok yang dimaksud itu. Lalu saat pagi tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan bendera kepadanya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib memimpin pasukan menuju benteng tersebut. Sebelum penyerangan, mereka Yahudi terlebih dahulu diajak masuk Islam. Namun mereka menolak. Bahkan tokoh mereka yang bernama Marhab keluar untuk menantang pasukan Islam untuk duel 1 lawan 1. Kemudian Sayyidina Ali maju untuk berduel dengan Marhab, seraya berkata, "Akulah manusia yang oleh ibuku dinamai Haidara, singa, sebagaimana sosok singa hutan yang berjalan dan ditakuti penuh karisma.
atas kecerdikan dan kepiawaiannya ternyata dengan sekali gebrakan Sayyidina Ali dapat menghantam kepala Marhab hingga tewas seketika itu juga. Setelah itu, amarah orang-orang Yahudi di Khaybar semakin memanas disebabkan terbunuhnya komandan mereka. Begitu juga dengan umat Islam. Kemenangan Sayyidina Ali melawan Marhab menjadi salah satu semangat baru yang semakin menggelora dalam jiwa-jiwa pasukan Islam. Setelah komando Yahudi berhasil ditaklukkan, terjadilah pertempuran sengit. Kaum muslimin mendapat perlawanan berat selama beberapa hari. Namun, beberapa tokoh dan pembesar Yahudi berhasil dibunuh, sehingga mental perlawanan pasukan musuh semakin lemah, sehingga menimbulkan ketakutan dalam barisan Yahudi. Setelahnya, pasukan Yahudi menarik diri ke dalam benteng dan mengunci seluruh pintunya. Kaum muslimin menghalau agar mereka tidak masuk benteng. Namun, ketika pasukan Yahudi masuk dan mengunci pintu benteng, barisan muslimin tidak dapat mendobraknya. Pada saat itu juga, Ali radhiyallahu anhu kemudian menjulurkan tangannya ke pintu benteng dan menggoyangkan pintu itu sekuat tenaga. Atas izin Allah, dicabutnya pintu tersebut dan dijadikan sebagai jembatan penyeberangan pasukan Islam. Peristiwa itu membuat pasukan muslimin terkejut. Bagaimana bisa Ali radhiyallahu anhu mendobrak pintu itu seorang diri, sementara sebelumnya mereka mencoba mendobrak pintu dengan kekuatan 7 orang. Atas hal tersebut, keadaan itu tidak disia-siakan oleh umat Islam. Sebagian dari mereka menyelinap masuk ke dalam benteng untuk mengepung Yahudi yang ada di dalamnya. Dari upaya ini, umat Islam berhasil menduduki benteng tersebut. Selanjutnya, pasukan kaum muslimin menuju benteng As-Subair yang tidak kalah kokohnya dari benteng pertama. Di dalamnya terdapat 3 koalisi hebat, yaitu Benteng Komos, Benteng Wati, dan Benteng Sulaim. Kaum muslimin melakukan penyerbuan di bawah komando Khabbab bin Munsir. Mereka mengepungnya selama 3 hari, hingga mereka sangat lelah dan bekal mereka tinggal sedikit. Kedua pasukan sepakat untuk berhenti istirahat pada malam harinya. Melihat peperangan yang tak kunjung selesai, pada malam hari Rasulullah berdoa secara khusus agar benteng ini dapat ditundukkan, yaitu, "Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui keadaan mereka. Tidak ada kekuatan pada mereka dan tidak ada dayaku yang dapat aku berikan kepada mereka. Maka tundukkanlah benteng yang sangat kokoh ini. Di dalamnya ada kecukupan serta makanan dan minyak lemak yang banyak." Keesokan harinya, kaum muslimin menyerbu benteng tersebut dan akhirnya berhasil menundukkan mereka sebelum maghrib. Dari penyerangan yang berujung kemenangan itu, Yahudi akhirnya menyerah. Seluruh benteng diserahkan pada umat Islam. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukannya untuk tetap melindungi warga Yahudi. Perlindungan itu diberikan oleh Rasulullah untuk menunjukkan beda perlakuan kalangan Islam dan Kristen terhadap pihak yang dikalahkan. Biasanya, pasukan Kristen dari Kekaisaran Romawi akan menghancur ludeskan kelompok Yahudi yang dikalahkannya. Sekarang, kaum Yahudi Khaybar diberi kemerdekaan untuk mengatur dirinya sendiri sepanjang mengikuti garis kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam politik. Kaum Yahudi menyerah dengan syarat membayar pajak dan memberikan tanahnya kepada umat Islam. Setelah pertempuran ini, orang-orang Yahudi masih tinggal di Khaybar hingga akhirnya diusir oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pembebanan pajak terhadap orang-orang Yahudi menandai dimulainya penerapan pajak terhadap para
kafir Zimmi di bawah pemerintahan Islam, dan penahanan tanah mereka menjadi milik komunitas Islam. Karena kemenangan umat Islam dalam pertempuran ini, kata Khaybar sering disebutkan dalam slogan, lagu, atau senjata-senjata buatan orang-orang Islam. Demikianlah kisah perang Khaybar. Semoga video ini bermanfaat dan semoga semua peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini dapat memberikan kita pelajaran dan kiranya menambah keimanan kita. Dan jangan lupa untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.